Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, setelah melewati pertemuan kedua dengan mata kuliah Public Relation, kali ini saya mendapatkan tugas kembali untuk membuat video berupa penjelasan ringkasan dari materi yang telah disampaikan oleh dosen. Nah, jadi kita masih sama akan membahas di mana tentang citra dan krisis dalam sebuah perusahaan. Jadi kan tidak hanya manusia nih ya, nama baik itu sangat penting didapatkan oleh sebuah organisasi maupun perusahaan. Nama baik itu tidak bisa didapatkan dengan mudah. Harus ada upaya-upaya yang perlu dilakukan agar sebuah perusahaan itu memiliki nama baik dan mempertahankannya. Sebenarnya untuk apa sih perusahaan itu memiliki nama baik? Salah satunya itu agar perusahaan itu mendapatkan kepercayaan dari stakeholdernya, dari internal berupa karyawan dan keluarga, maupun dari pihak eksternalnya, yaitu media, pemerintah, terus ada investor dan pelanggan. Jika organisasi mendapat kepercayaan dari stakeholdernya, maka operasional dalam perusahaan itu akan berlangsung dengan baik dan tentunya tujuan dari perusahaan itu akan tercapai. Jadi, perusahaan itu harus memiliki identitas agar mudah dikenal dan bagaimana perusahaan itu berupaya ingin dikenal sebagai perusahaan yang memiliki ciri khas, yaitu bisa melalui berbagai lambang, misal melalui logo, warna perusahaan, dan yang melekat pada perusahaan tersebut. Olga Blotz dalam buku Corporate Identity and Stockholder Perception in Crisis menjelaskan bahwa corporate identity encompasses how the company feels itself through its positioning and how it wants others to receive it through communication of project or desired image. Artinya apa sih? Jadi artinya itu identitas korporat itu merangkum bagaimana perusahaan memandang dirinya sendiri melalui positioningnya dan bagaimana perusahaan itu ingin orang lain melihatnya melalui komunikasi citra yang diproyeksikan atau diinginkan. Dengan kata lain, identitas perusahaan adalah bagaimana perusahaan ingin dipandang oleh stakeholdernya dan tentunya semua perusahaan ingin dipandang sebagai bagian dari sebuah masyarakat yang memiliki citra yang baik. Jadi identitas perusahaan itu diperlukan sebagai tanda sebuah perusahaan itu bisa jadi menaungi produk dan jasa, sehingga harus menggambarkan visi, misi, dan tujuan perusahaan yang diharapkan tujuan itu tercapai pada persepsi masyarakat puas. Nah, untuk citra itu kan adalah jumlah dari keyakinan-keyakinan, gambaran-gambaran, dan kesan-kesan yang dipunyai seseorang pada suatu objek. Nah, objek yang dimaksud bisa berupa merek, orang, organisasi, kelompok orang, terus ada perusahaan, atau yang lainnya yang dia ketahui. Jika objeknya adalah perusahaan, maka citra perusahaan yang mengandung keyakinan, gambaran, dan kesan-kesan atas perusahaan dari seseorang atau pihak luar pada khususnya. Smith dalam marketing communication itu mengatakan bahwa corporate image is the sum of people's perception of organization. Jadi, citra perusahaan itu adalah sejumlah persepsi masyarakat mengenai sebuah organisasi. Dari identitas yang dibangun oleh perusahaan, masyarakat itu akan memiliki persepsi tersendiri terhadap perusahaan tersebut karena pengalaman yang dirasakan akan berbeda. Jadi citra itu tidak terbentuk begitu saja, ia memiliki tahapannya sendiri. Kalau menurut Hawkins, tahapan pembentukan citra diantaranya adalah ada objek mengetahui, yaitu melihat atau mendengar, yaitu upaya yang dilakukan perusahaan dalam membentuk citra perusahaan. Terus yang kedua, memperhatikan upaya perusahaan tersebut, itu mencoba memahami semuanya yang ada pada perusahaan. Terus terbentuknya citra perusahaan pada objek, yang kemudian pada tahapan terakhir citra perusahaan yang terbentuk akan menentukan perilaku objek sasaran dalam hubungan dengan perusahaan.
Paul R. Smith menjelaskan 8 manfaat citra baik bagi perusahaan. Manfaatnya apa aja nih? Yaitu yang pertama ada menciptakan keunggulan kompetitif. Yang kedua, modal atau ekuitas usaha. Dan yang ketiga, meningkatkan penjualan. 4, mendukung peluncuran produk baru. 5, ada memperkuat kepercayaan mitra finansial. 6, memperkuat hubungan karyawan. 7, pilihan terbaik pelamar kerja. 8, bertahan di waktu krisis. Dan yang terakhir, ada 9 ternyata nih, diasosiasikan sebagai nama benda. Gordon Rose dalam Sutisna 2002 itu juga memaparkan ada 4 peran citra bagi suatu perusahaan. Di mana yang pertama ada citra menceritakan harapan. Itu bersama dengan kampanye pemasaran eksternal seperti periklanan, penjualan pribadi, dan komunikasi dari mulut ke mulut. Kedua, itu ada citra, yaitu adalah sebagai penyaring yang mempengaruhi persepsi pada kegiatan perusahaan. Yang ketiga, yaitu citra adalah fungsi dari pengalaman dan juga harapan konsumen. Keempat, citra mempunyai pengaruh penting pada manajemen. Dengan perkataan lain, citra itu mempunyai dampak internal. Untuk reputasi nih, dari identitas kan terbentuk citra. Nah, citra ini akan berujung pada reputasi. Ya, citra dan reputasi itu tidak terbentuk begitu saja. Ada banyak proses di dalamnya yang membutuhkan waktu lama. Jadi nggak mudah dalam membentuk dan membangun citra dan reputasi. Perusahaan itu membutuhkan reputasi yang baik agar dapat dipercaya oleh masyarakat yang berujung pada pembelian produk maupun penggunaan jasa, sehingga perusahaan akan terus profit dan bertumbuh. Reputasi perusahaan nih, menurut Wesis Anderson dan McLean dalam Cempaka Sari dan Yustini 2003 menyebutkan bahwa reputasi adalah pandangan publik atas suatu perusahaan yang dinilai baik atau tidak hanya dipandang secara global atau atas hal-hal seperti keterbukaan, kualitas, dan lainnya, sehingga dapat dikatakan sebagai pandangan atas dasar gerak langkah perusahaan. Salah satu membangun dan mempertahankan reputasi perusahaan adalah dengan melakukan kegiatan public relation. Gitu. Jadi intinya nih ya, kalau untuk reputasi itu kan tidak bisa kita ukur. Sebenarnya dapat saja diukur dengan beberapa barometer yang direkomendasikan oleh Reputation Institute 2007. Pengukuran ini kan dikenal dengan sebutan RepTrak untuk mengukur berbagai reputasi yang dimiliki oleh berbagai perusahaan dengan secara teratur melakukan survei ke publik yang mengevaluasi beberapa perusahaan ternama di dunia. Jadi masyarakat itu diminta menggambarkan persepsi terhadap perusahaan dalam 7 dimensi kunci. Nah, menurut Foley dan Kendrick, dimensi tersebut didefinisikan ada performance atau kinerja. Jadi persepsi mengenai hasil dan prospek keuangan dari perusahaan. Yang kedua ada workplace, jadi tempat kerja. Persepsi pandangan terhadap lingkungan kerja di perusahaan tersebut dengan kualitas karyawannya. Yang ketiga ada produk, yaitu persepsi terhadap kualitas harga dari produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang keempat ada leadership atau kepemimpinan, yaitu persepsi terhadap seberapa baik perusahaan itu dipimpin gitu. Terus ada citizenship atau keterlibatan, yaitu persepsi terhadap kekuatan lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang keenam ada governance atau tata laksana, yaitu persepsi mengenai sistem
organisasi, dan budaya perusahaan. Terus yang ketujuh ada innovation atau inovasi, yaitu persepsi terhadap orientasi dan inovasi kewirausahaan perusahaan. Kemarin juga kita sudah membahas krisis nih. Jadi selama operasional perusahaan, krisis itu akan selalu menghampiri perusahaan. Krisis menurut Combs 1999 itu menjelaskan adanya of event that is unpredictable, major threats that can have a negative effect on the organization, industry, or stockholder if handled improperly. Jadi krisis itu merupakan suatu peristiwa yang merupakan ancaman besar dan tidak dapat diprediksi, yang dampaknya itu yang akan berdampak negatif, maksudnya akan berdampak negatif pada organisasi, industri, atau pemangku kepentingan jika tidak ditangani dengan tidak tepat. Jadi krisis itu berbeda dengan isu. Agar kita bisa membedakannya, mari kita lihat nih karakteristik krisis yang diantara lain itu peristiwanya spesifik. Terus krisis itu bersifat tidak diharapkan dan dapat terjadi setiap saat. Terus ada krisis itu menciptakan ketidakpastian informasi, menimbulkan kepanikan, menimbulkan dampak bagi operasional organisasi, dan berpotensi menimbulkan konflik. Penyebab krisis itu bisa dari internal maupun eksternal. Jenisnya pun beragam. Bisa krisis karena keuangan, citra, reputasi, bencana alam, dan lainnya. Kalau menurut G. Harrison dan Masur dalam Krianto menyimpulkan bahwa krisis secara umum itu dapat disebabkan oleh dua sumber, yaitu dari dalam dan dari luar. Nah, sumber krisis dari dalam, yaitu dari dalam organisasi, antara lain ada manusia, manajemen, dan teknologi. Kalau dari luarnya apa nih? Kalau dari luar itu ada peraturan pemerintah, bencana alam, dan kerusakan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, krisis itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Ada yang pertama, krisis teknologi, yaitu pasti nih disebabkan oleh kesalahan penggunaan teknologi tertentu dalam operasional teknologi. Terus ada krisis konfrontasi, di mana ini ada hubungannya dengan publik nih. Jadi relasi yang buruk antara organisasi dan publik yang akhirnya akan memicu krisis. Nah, ini terjadi bila publik itu mengekspresikan kemarahannya karena ketidakpuasan terhadap operasional atau operasi sehari-hari dari organisasinya. Terus yang ketiga ada krisis malevolensi, di mana itu terjadi bila seseorang atau sekelompok itu mempunyai keinginan untuk menjatuhkan atau membahayakan organisasi, seperti sabotase atau kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu jalannya aktivitas organisasi. Yang keempat, ada krisis manajemen. Itu terjadi karena kelompok manajemen itu pasti gagal ya. Kelompok manajemen gagal dalam melaksanakan tanggung jawabnya gitu. Terus yang lima, ada krisis bencana alam. Berarti ini dari pihak luar, yaitu krisis yang disebabkan oleh bencana alam yang akan pasti akan mempengaruhi aktivitas organisasi. Yang keenam ada krisis produk, ya di mana krisis yang disebabkan oleh kesalahan produk. Jadi meski sudah ini ya, perusahaan itu perlu memiliki identitas yang jelas, kesimpulannya gitu ya. Jadi perusahaan itu harus memiliki identitas yang jelas yang dapat menjelaskan makna dari tujuan maupun visi misi dari perusahaan ini. Dari identitas tersebut, perusahaan itu mengharapkan citra yang baik dan tumbuh menjadi perusahaan bereputasi baik di mata internal dan eksternal. Itu meski sudah memiliki identitas, citra maupun reputasi positif itu tidak dapat dipungkiri. Sebuah perusahaan akan mengalami krisis selama tidak dapat dipungkiri nih, bahwa perusahaan itu akan mengalami krisis selama kelangsungannya. Krisis dapat menjadi turning point bagi sebuah perusahaan dan kredibilitas dari public relation. Apakah ia akan memiliki dua sisi berbeda seperti kita lihat seperti sama koin, sama seperti koin.
Apakah ia akan mengarah ke hal yang baik atau yang buruk, yang memiliki dua sisi berbeda. Krisis itu bisa datang dari berbagai faktor, yang itu entah itu internal maupun eksternal. Nah, sebagai seorang public relation, perlu memahami cara pencegahan dan penanggulangan krisis. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Semoga menambah wawasan untuk kita semua, dan mungkin ada kesalahan atau isi yang kurang tepat. Saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya.